seperti yang aku janjikan sebelumnya, jadi aku akan ngasih tahu gimana sih cara atau tips saat interview supaya gak belibet ketika ditanya, dan gimana sih cara menjawab pertanyaan recruiter. Nah, Sobat LS, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips supaya lihai atau bisa menjawab pertanyaan saat interview secara cermat dengan recruiter kita, yaitu Bang Tejo. Oke, langsung aja nih. Kira-kira salah satu hal yang paling penting dan paling utama ketika wawancara yang harus dimiliki seorang kandidat pegawai itu apa sih? Ya, yang pertama dan utama ya harus percaya diri. Percaya diri sendiri nanti akan jawaban-jawabannya ya, karena bisa dibilang kalau interview sendiri itu sebenarnya percakapan dua arah kan. Jadi ilmu dari percakapan atau komunikasi, kalau misalnya salah satu komunikannya nggak percaya diri, itu pasti memirroring atau dikaca, dicerminin sama ke yang lain. Jadi kita bisa tahu orang ini percaya dirinya kurang nih, jawabannya bener atau dibuat-buat gitu kan. Jadi kan nggak yakin jadi interviewernya. Terus dari gestur juga bisa ditunjukkan juga. Jadi saat interview pastinya duduk kan, duduknya harus tegap, nggak usah nyender ataupun menunduk, karena itu ngeliatin kalau nyender ya kelihatan males-malesan, berarti kalau nunduk berarti bener-bener takut dalam interview gitu. Banyak yang ditutupi. Tapi kalau seandainya wawancaranya via Zoom atau Google Meet, itu kan kita nggak bisa lihat gestur dia ya, gimana tuh? Nah, tetap aja kalau misalnya gesturnya tetap pertegap tadi, percaya diri, itu kelihatan sebenarnya dari kamera kalau misalnya interviewnya via Zoom. Nah, kalau jawaban tadi sama aja sih kalau misalnya malah kalau misalnya via online itu terasa sekali kalau jawabannya dibuat-buat, karena getaran komunikasi elektrik tuh beda gitu. Jadi lebih terasa ya? ya? Lebih terasa. Nah, ini kan yang salah satu cara yang paling penting tuh harus percaya diri. Tapi pernah nggak sih ada seorang kandidat, dia tuh potensinya ketika dibaca dari CV tuh bagus banget, tapi ketika wawancara dia tuh nggak bisa retorika yang baik, karena dia tuh sebenarnya orangnya introvert tapi kinerjanya bagus. Pernah nggak sih ada yang kayak gitu? Nah, kalau tadi alasannya introvert, sebenarnya untuk komunikasi sendiri ataupun public speaking itu bisa dilatih. Bahkan orang-orang introvert sekarang banyak sekali yang jadi YouTuber kan, yang mengaku introvert. Berarti benar teori itu kalau misalnya komunikasi itu bisa dipelajari atau public speaking bisa dipelajari. Nah, tapi memang ada orang yang nggak bisa itu untuk ngobrol di depan umum atau ketemu orang baru. Nah, biasanya orang-orang yang punya apa ya? Biasanya orang-orang yang punya ilmu lebih ataupun yang dicari sesuai dengan lowongan yang dicari sama perusahaan, tapi ngobrolnya kurang baik, komunikasinya kurang baik, itu kan dicantumin di CV nih. Nah, itu tadi berkaitan dengan video yang sebelumnya, jangan lupa ditampilin portofolionya, hasil kerjanya. Apabila emang harus butuh prakteknya, jadi orangnya nggak bisa jelasin, tapi dia bilang dia bisa, harus butuh praktek, yaitu kerjasama dari interviewer ke atasannya atau user kalau misalnya dia masuk untuk ngetes langsung. Jadi bisa jadi pertimbangan ya? Iya, bisa jadi pertimbangan. Betul. Oke, selanjutnya mungkin cara yang kedua, tips yang kedua? Tips yang kedua, jangan lupa teman-teman, untuk melamar pekerjaan harus dicari tahu dulu nih posisi yang kita lamar itu apa, job desk-nya apa, serta perusahaannya tuh perusahaan apa sih? Tapi pernah nggak sih ada orang yang ketika dia diwawancara, dia paham betul tentang posisi yang dia lamar, tapi dia nggak paham tentang perusahaan tersebut gitu? Oke, bisa banyak yang kayak gitu. Apalagi kalau perusahaannya itu baru berkembang atau startup bisa dibilang. Karena beberapa startup kan nggak muncul juga di Google. Nah, terus muncul pun kadang nggak detail. Nah, itu nggak masalah. Tapi lihat lagi nih, kalaupun kita punya web, perusahaannya punya web, walaupun nggak detail, paling nggak dia pernah lihat webnya kan dijelasin saat interview. Berarti kan ada keinginan untuk mencari tahu perusahaan gitu. Tapi kalau misalnya memang perusahaannya besar, misalnya kayak ngelamar di BUMN atau di mana gitu, perusahaannya udah gede sekali, dia nggak bisa jelasin, berarti memang keinginannya nggak ada sama sekali gitu. Kalau kayak gitu berarti kecil kemungkinan dia untuk lolos ya? Oke, jadi untuk Sobat LS jangan lupa sebelum melamar, sebelum di interview, teman-teman harus paham tentang posisi yang dilamar dan perusahaan yang dituju. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi tipsnya?
Selanjutnya biasanya kan ditanya nih mau gaji berapa ketika masuk. Nah, itu yang paling susah nih. Iya, biasanya jebakannya kata teman-temannya. Nah, jadi dicari tahu aja rate gajinya berapa di kota ataupun di perusahaan itu. Rata-rata kan misalnya nih teman-teman yang lulusan bahasa misalnya, atau saya aja nih lulusan psikologi, terus ngelamar kan sebagai HR pastinya kan. Nah, saya nggak bisa dong bandingin teman saya yang kerjanya di kota besar di Jakarta maksudnya sebagai fresh graduate dengan saya yang nanti yang ngelamar pertama kali fresh graduate di kota Bandung dengan jabatan yang sama. Pastinya ada rate yang berbeda. Patokannya ya pertama pasti UMR di kota masing-masing. Terus kalau misalnya emang ada relasi dengan perusahaan yang geraknya sama, itu dicari tahu aja rate-nya berapa. Jadi pas ngasih tahu rate gaji itu tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dan yang kedua, kalau memang ada yang bisa dijual kemampuan kita, jangan malu-malu untuk ngasih rate gaji di atas rata-rata, tapi jangan terlalu jauh. Gitu. Oke, berarti masih diperbolehkan lah ya kita kalau untuk nego, misalkan kita ngasih penawaran ketika diwawancara, saya minta gaji sekian dengan alasan karena kemampuan saya segini itu masih sah-sah aja ya. Masih sah-sah aja. Memang setiap perusahaan tuh punya kebijakan masing-masing untuk karyawan yang baru masuk. Kalau misalnya emang tawaran orang yang memang meyakinkan, apalagi rekruternya percaya orang ini bisa, biasanya rekruter tuh memperjuangkan daripada cari lagi kan. Rekruter tuh memperjuangkan. Tapi kalau memang terlalu jauh, nanti pasti di belakang itu ada negosiasi dari rekruter. Oke, jadi selagi kemampuan kita mumpuni, boleh ya kita mau melamar asal ya dengan batas wajar gitu menawarkan gajinya. Nah, terus ini nih yang sering menjadi persoalan para pelamar nih. Termasuk aku sendiri ya, ketika ditanya kekurangan dan kelebihan diri sendiri nih, ini gimana nih tips menjawabnya? Oke, sebenarnya pertanyaan kekurangan sama kelebihan ini tuh sebenarnya dari rekruter atau dari interviewer tuh ingin tahu nih si interviewee ataupun pelamar kerja ini bisa menilai dirinya nggak. Jadi hal yang paling gampang tuh menilai diri dengan kekurangan dan kelebihan. Dan manusia itu kan hal yang seimbang, yin yang lah ya, hal yang seimbang. Berarti harusnya kelebihan dan kekurangan itu sama rata. Jadi misalnya jawaban yang paling ideal sebenarnya ada beberapa interview yang nanya langsung 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Tapi kalau misalnya nggak nanya 3 kelebihan 3 kekurangan, kita bisa menjawabnya satu-satu boleh ataupun 3-3 karena yang paling ideal 3 biasanya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Untuk kelebihan nggak jadi masalah sebenarnya Mia. Karena orang-orang kalau ditanya kelebihannya apa, yakin ya jawab kelebihannya. Nah tapi kalau untuk kekurangan biasanya ada beberapa, bahkan banyak sih bukan beberapa, yang nggak bisa jawab kekurangan ini. Nggak bisa jawab jadi 3 ataupun nggak bisa jawab kekurangan apa ya mas? Kekurangan apa bisa ya menilai pak? gitu. Kayaknya orang lain yang menilai saya. Nah itu berarti dia tahu kelebihannya nggak tahu kekurangannya kan? Tadi balik lagi kita kan pasti seimbang ya. Nah untuk kekurangan sendiri sebenarnya cara menjawabnya itu dengan cara kita menjawab kekurangannya dan cara mengatasinya. Kenapa? Ketika kita tak tahu kekurangan diri kita, ketika kita tidak tahu kekurangan diri kita itu masalah kan. Tapi kalau kita tahu kekurangan diri kita tapi nggak tahu cara mengatasinya, itu masalah yang lebih besar dari hanya tahu kekurangan gitu. Contohnya nih gimana? Beribut aku. Contohnya nih, ketika ditanya kekurangan diri itu kita bisa jawab nih kekurangan diri saya yang sederhana ya jawaban interview itu. Kekurangan diri saya itu saya orangnya mudah lupa gitu kan. Itu kekurangannya. Jawab aja dengan cara mengatasinya. Saya biasanya ngasih notes di laptop saya, terus di meja kerja saya ataupun di handphone saya. Atau kekurangan lainnya tuh jawab aja yang enggak seliner, tapi jangan lupa tadi cara mengatasinya tetap disertakan. Misalnya harus ada solusi gitu. Harus ada solusinya betul. Misalnya nih ngelamar sebagai akuntan misalnya, itu kan nggak perlu punya bahasa asing yang baik kan. Kita bisa bilang untuk bahasa Inggris saya memang kurang tapi sekarang saya lagi les. Solusinya itu Ataupun saya sedang banyak menonton film yang tanpa subtitle agar mengerti bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Jadi untuk menjawab kelebihan dan kekurangan ya udah sebutin aja tapi harus imbang. Terus untuk menjawab kekurangan diri, kita bisa jawab tapi harus kasih cara mengatasinya. Oke, kalau gitu. Nah, terakhir nih, ini juga hal yang paling penting yang kebanyakan para pelamar nih sulit menjawabnya. Ketika ditanya alasan kenapa berhenti di perusahaan sebelumnya. Apa yang harus dijawab?
untuk mengapa berhenti di perusahaan sebelumnya, tadi balik lagi ke yang pertama, harus pede dulu ya teman-teman untuk jawabnya sebelum ngakalinya. Terus cara ngakalinya pertama ya usahakan jangan menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Kenapa? Kalau kita menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya, bisa jadi dalam perusahaan ataupun setelah resign atau PHK tuh baik resign maupun dipecat dari perusahaannya, kita bisa jadi menjelek-jelekan perusahaan kita yang akan kita masuki gitu, yaitu calon perusahaan yang sekarang lagi interview kan. Yang kedua, terus jawabannya tuh selain tadi jangan menjelek-jelekan, teman-teman itu kasih tahu nih sampai resign itu setelah melakukan solusi-solusinya belum. Maksudnya solusi-solusinya berarti kan ada tahapan nih sampai teman-teman resign. Gak mungkin kan saya udah gak cocok langsung resign, itu kan berarti belum ada decision yang making yang dibuat tuh tanpa solusi kan. Nah, bisa jadi teman-teman tuh misalnya nih tadi contohnya, saya nggak nyaman nih sama teman-teman kerja saya, teman-teman divisi saya atau teman-teman di luar divisi saya. Cara mengatasinya, saya laporan dulu ke atasan saya laporan ke HR saya, tapi nggak ditanggulangi, barulah akhirnya saya resign. Harus dijawab dengan kayak gitu. Ataupun misalnya kerjaan saya terlalu banyak, akhirnya saya resign. Itu kan jeleknya cara jawab itu. Perusahaan ini emang ngasih jawab kerjaannya banyak-banyak nih di tiap karyawan. Padahal kita bisa jawabnya dengan pekerjaan saya banyak di kantor sebelumnya, sedangkan dengan gaji yang tidak sesuai. Nah, sebelumnya saya sudah ngobrol dengan atasan saya, HR saya untuk pembagian tugas atau menambah karyawan lain untuk membantu saya, tapi hasilnya nol, tidak ada progres di sana. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign karena kemampuan saya bisa dipakai di perusahaan-perusahaan baru nantinya. Itu kan lebih baik. Jadi jawab apa adanya tapi dengan alasan yang masuk akal ya, jangan sampai ada yang dijelek-jelekin. Dan ada progres waktu mengalami atau merasa tidak adil di perusahaan sebelumnya. Udah ada usaha gitu dia untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa, berarti emang di sananya yang bermasalah ya, bukan dari personality si pelamarnya gitu. Oke, satu lagi nih, gimana kalau seandainya ada seorang pelamar, dia sudah menempuh tips yang tadi dijelaskan oleh Bang Tejo, tapi dia tetap nggak lolos nih. Gimana kalau kayak gitu? Oke, bisa jadi yang pertama ya pesaingnya nonton juga video ini. Yang kedua bisa jadi memang saat itu kemampuannya belum memenuhi standar atau yang diingini perusahaannya. Kenapa? Sebenarnya teman-teman harus berkaca diri pertama ya untuk terus belajar. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu sebenarnya ketika teman-teman ngelamar kerja dan diterima, yang diuntungkan tuh bukan hanya teman-teman pencari kerja atau yang diterima saja. Perusahaan dan HR-nya atau rekruternya itu mendapat keuntungan. Kenapa? Perusahaannya mendapat apa yang dia cari kan, sesuai, kandidat yang sesuai. Yang kedua, HR-nya berkurang dong kerjanya satu kan, nggak harus cari lagi ke depan. Karena udah dapat. Iya, karena udah dapat. Jadi sebenarnya sama-sama diuntungkan ketika perusahaan dapat yang dimau dan teman-teman menjual dirinya sesuai dengan apa kemampuan yang dicari perusahaan. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalkan dia pada saat itu kurang beruntung, mungkin sedang ditolak. Solusinya gimana nih? Kalau itu ya cari lagi lowongan lain. Yang pertama pastinya selanjutnya teman-teman berarti harus belajar lebih dengan kemampuan yang dijual tadi ke perusahaan. Bisa jadi kan kalau ditolak tadi kan berarti yang satunya lebih baik daripada diri. Oke, berarti harus upgrade skill kita upgrade skill, ya. Benar sekali. Balik lagi aja dengan tips yang video sebelumnya berarti ya, cari course gitu. Kira-kira dari Bang Tejo ada pesan nggak untuk teman-teman di sini yang saat ini sedang mencari, yang belum dapat pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau yang akan memasuki tahap interview nih? Oke. Untuk teman-teman yang mau interview ataupun cari kerjaan, saya mau kasih pesan. Sebenarnya pesan buat saya di beberapa tahun yang lalu juga ya. Jadi teman-teman jangan males, itu aja. Jangan males, apalagi untuk sekarang tuh Google sangat cari apapun gampang gitu kan. Untuk course dan pelatihan yang gratis-gratis, cari ebook gratis, cari nanti kalau udah nguasainnya praktekin, masukin di CV gitu aja. Oke, terima kasih banyak Bang Tejo. Akhirnya selesai sudah video kita pada hari ini tentang tips saat interview yang baik seperti apa. Terima kasih juga Bang Tejo sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk Sobat LS untuk terus saksikan video dari Luar Sekolah, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @luarsekolah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tunggu video kita selanjutnya. Dadah!